Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami MB Channel Raden Beling. Marhaban ya Ramadan. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan kali ini di tahun 2021, kami MB Channel Raden Beling tak henti-hentinya beribadah, berkunjung, berziarah ke makam para wali-wali Allah. Alhamdulillah, kali ini kita mengunjungi atau menziarahi salah satu aulia Allah yang berada di kota Tulung Agung, Jawa Timur. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah, kali ini kita mengunjungi makam daripada Kiai Zainal Abidin, atau masyarakat menyebutnya dengan julukan Sunan Kuning. Ada apa saja di makam Sunan Kuning? Tetap di MB Channel Raden Beling. Mari kita ikuti penelusuran kami selanjutnya. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah, mari kita memasuki area komplek makam Mbah Sunan Kuning. Sahabat-sahabatku yang sangat saya banggakan, ini adalah komplek daripada makam Mbah Sunan Kuning, dan di sini kami akan menunjukkan salah satu atau beberapa peninggalan daripada Mbah Sunan Kuning yang masih sekarang masih utuh dan masih dirawat oleh pengelola makam Mbah Sunan Kuning. Di antaranya ini adalah Masjid Tiban, Masjid Baitur Rahmah, masjid peninggalan daripada Mbah Sunan Kuning. Konon masjid ini dengan kuasa Allah, ketika Mbah Sunan Kuning membabat alas di daerah tersebut, dengan kuasa Allah masjid ini langsung muncul, langsung ada di depan Mbah Sunan Kuning. Wallahu alam bisawab. Sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, di samping peninggalan Mbah Sunan Kuning yang berupa Masjid Tiban ini, nanti kita akan tunjukkan beberapa peninggalan yang lain. Di antaranya ada beduk, ada kentongan, dan juga ada sumur yang telah lama dipakai oleh Mbah Sunan Kuning berwudu ataupun mandi selama beliau hidup di area tersebut. Makam Sunan Kuning ini berada di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung. Oke, sahabat-sahabat subscriber, mari kita tengok peninggalan Mbah Sunan Kuning yang lainnya. Ini adalah peninggalan Mbah Sunan Kuning, yaitu beduk dan juga kentongan. Ini masih asli, masih utuh sejak abad ke-17 silam. Ini adalah peninggalan daripada Mbah Sunan Kuning, beduk dan juga kentongan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di samping itu juga Mbah Sunan Kuning meninggali santri-santrinya atau masyarakat sekitar berupa sumur tua. Sumur ini digunakan Mbah Sunan Kuning untuk berwudu atau memasak dan juga mandi. Selama Mbah Sunan Kuning hidup
di daerah Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Sahabat-sahabat subscriber dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling, mari kita masuk ke makam Mbah Sunan Kuning yang berada di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Desa ini bernama Desa Macanbang, yang konon katanya nama desa ini diambil daripada penunggu yang berada di makam Mbah Sunan Kuning tersebut. Konon ceritanya makam Mbah Sunan Kuning ini ditunggu 4 ekor harimau berwarna merah di sisi barat, di sisi timur, di sisi selatan, dan di sisi utara. Apakah benar penunggu makam beliau seekor harimau berwarna merah? Wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang maha tahu. Akan tetapi kami tadi sempat membuka mata batin ketika mau memasuki area makam tersebut. Ternyata kami juga melihat harimau berwarna merah yang lagi di depan pintu menunggu makam Mbah Sunan Kuning. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah, oleh karena itu desa tersebut dinamakan Desa Macanbang atau Macan Abang. Dalam bahasa Indonesia berarti harimau merah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling, jangan kemana-mana. Setelah itu mari kita ikuti ulasan singkat atau cerita singkat makam Mbah Sunan Kuning yang akan disampaikan oleh Raden Beling. Tetap di MB Channel Raden Beling. حلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوى الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Baik para sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberkahi dan diridhoi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat subscriber MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kali ini kita berada di cungkupnya atau di makamnya Mbah Sunan Kuning dan di Masjid Tiban. Masjid Tiban itu adalah masjid yang dumadaan atau apa ya, dalam bahasa Jawa itu ujuk-ujuk moro-morono. Itu namanya Masjid Tiban. Tanpa adanya dibangun oleh manusia, dengan kuasa Allah ada dengan sendirinya, itu namanya Masjid Tiban. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan Mbah Sunan Kuning itu banyak sekali versi, banyak sekali cerita-cerita yang telah diutarakan atau yang telah dituturkan oleh para sesepuh atau para peneliti-peneliti sejarah yang berada di makam Mbah Sunan Kuning ini. Nah, oleh karena itu di sini saya tidak begitu banyak menguraikan beliau ini, tapi kesemuanya perbedaan itu mari kita jadikan salah satu cara kita untuk muhasabah,
introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kebenaran itu hanya milik Allah semata. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang sangat saya banggakan, terkait Mbah Sunan Kuning itu yang pernah saya dengar ada yang mengatakan beliau ini adalah murid daripada Mbah Hasan Besari Ponorogo yang diutus untuk membabat alas menyebarkan agama Islam di daerah Tulungagung dan sekitarnya. Itu ada lagi yang mengatakan beliau ini adalah menantu daripada Mbah Sunan Ampel yang dinikahkan dengan putrinya, untuk ditugaskan ke daerah Blitar dan sekitarnya untuk melawan perdebatan antara Kiludoyo. Ada lagi yang mengatakan beliau ini adalah murid Mbah Sunan Kalijogo yang diutus menyebarkan agama Islam di daerah sini. Dan waktu itu Mbah Sunan Kalijogo mengatakan ning kono ana masjid. Para nono babat nono mbok krana kuasane Allah masjid kok muncul. Seperti itu. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kita semuanya tidak tahu. Tetapi yang jelas, mari kita yakini, mari kita kuatkan akidah kita, mari kuatkan iman kita bahwa Mbah Sunan Kuning ini adalah salah satu wali Allah yang menyebarkan di daerah Tulungagung. Itu aja. Terkait versi cerita-cerita yang telah beredar, kita tidak usah lalu fanatik. Kita tidak usah terlalu fanatik. Jadi kita tidak usah terlalu fanatik akan kisah-kisah yang beredar di masyarakat, bahkan di sosmed atau di internet. Itu aja. Yang jelas, mari kita lestarikan, mari kita rawat, mari kita doakan, mari kita mengalap berkah ke para leluhur, ke para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabat-sahabat subscriber. Jadi Mbah Sunan Kuning ini banyak sekali versinya, dan saya sendiri pun tidak berani bercerita atau mengisahkan beliau. Begitu. Karena sudah banyak sekali yang berpendapat, banyak sekali yang mengisahkan, banyak sekali yang bercerita tentang beliau, dan itu pun berbeda-beda versinya. Itu sahabat-sahabat subscriber. Itulah romantika kehidupan, itulah romantisme kehidupan di dunia, penuh dengan perbedaan. Tapi mari kita tarik ke belakang, mari kita lihat sisi sejarah daripada para wali songo. Ketika wali songo sidang para wali, itu banyak sekali perbedaan antara Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kalijogo, dan para wali dan para sunan lainnya. Tetapi dari semua perbedaan pendapat itu, beliau itu tidak mecah atau tidak sampai persahabatan itu buyar. Akan tetapi dari setiap perbedaan itu beliau jadikan untuk belajar introspeksi dan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tiru apabila ada suatu perbedaan tentang kisah-kisah atau sejarah-sejarah atau hukum-hukum. Itu para sahabat-sahabat subscriber. Oleh karena itu, mari kita tarik sebuah kesimpulan, apabila ada suatu perbedaan cerita atau kisah para wali, jangan jadikan perbedaan itu suatu cara kita untuk mengklaim seseorang atau mengklaim suatu organisasi. Tapi jadikan perbedaan itu sebuah keharmonisan kehidupan kita. Cara kita untuk introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu sahabat-sahabat sekalian. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila video ini sangat bermanfaat atau bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa silakan like, komen, dan share, bagikan ke teman-teman kalian agar menjadi wawasan terutama bagi diri saya sendiri dan untuk kalian semua yang mendengarkan dan melihat channel saya ini. Oke sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.